Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah konten di mana kita akan membaca buku dan kita mencoba untuk mengulasnya ya. Jadi bukan sekedar membacakan buku yang secara reguler, kayak listrik itu apa misalnya, susunan listrik itu loh, ada listrik paralel, ada semua listrik secara seri. Nah, kita tidak seri, kita akan membaca buku namun tidak secara seri ya, maksudnya kita lurus begitu saja tidak, kita secara paralel. Jadi kita membaca, kemudian kita mencoba untuk mengulasnya dari berbagai sudut pandang atau apa yang muncul di benak saya, ingin saya bahas sesuai dengan apa yang baru saja dibaca, seperti itu ya. Jadi kontennya biar gak cuma puisi bukunya, kalau cuma baca ya tiap orang juga bisa gitu kan, cuma ini biar lebih luas dan apa yang saya tahu juga bisa tersampaikan, seperti itu. Ini adalah konten pertama ya. Semoga ini jadi benar-benar konten yang bermanfaat, amin. Bismillah. Ini buku yang akan saya baca adalah buku Seni Menguasai Lawan Bicara. Kenapa saya beli baca buku ini? Jadi latar belakangnya adalah saya perlu berdakwah. Saya ingin berdakwah. Dan ya, kita sebagai orang Islam ya punya kewajiban untuk berdakwah dengan cara masing-masing. Kemudian dalam prakteknya saya menjumpai orang-orang yang mereka ngeyel. Orang-orang yang ngeyel, sekalipun yang kita sampaikan ini udah masuk logika ya, masuk akal, tapi mereka tetap ngeyel, enggak gitu ya. Jadi saya kira ini perlu nih, orang-orang ini seperti perlu kayak diikat gitu. Jadi ibarat kuda liar itu perlu kita untuk menjinakkan ya, untuk menjinakkan menjadi bisa kuda yang bermanfaat gitu ya. Ini perlu dikuasai dulu, maksudnya dijinakkan dulu ya, diikat dengan tali, kemudian lupa dinaiki, kemudian bagaimana lah, intinya seperti itu. Jadi tujuan daripada kita membaca buku ini adalah agar nantinya ke depan kita bisa mengondisikan orang lain supaya pada jalurnya gitu, jangan sembarangan, jangan asal-asalan, seperti itu niatnya. Bukan untuk dalam arti memanfaatkan orang lain, bukan ya, tidak ada niatan untuk memanfaatkan orang lain, tapi mencoba mengontrol mereka agar pada jalurnya, seperti itu. Ini bahasanya bahasa dilebih-lebihkan saja, menguasai gitu. Seolah-olah kita kapitalis terus menguasai Indonesia, bukan ya. Ini adalah ilmu komunikasi, bagaimana bisa mempengaruhi orang lain dan sebagainya ya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dari kata pengantar ya. Hidup harus berjalan dengan harmonis. Relasi di antara sesama manusia harus terjalin sedemikian rupa demi membangun koneksi yang kuat. Dalam hal itu pula Anda perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara Anda dan orang. Dari paragraf pertama ini poinnya adalah bahwa hidup ini perlu untuk berkomunikasi yang baik agar harmonis. Komunikasi yang baik. Jadi sekali lagi, ini adalah buku tentang komunikasi. Kita perlu komunikasi yang baik agar hidup ini harmonis, baik, tenang, tentram, enak, seperti itu, tidak terjadi masalah dan sebagainya. Poin pertama. Kemudian, manusia merupakan makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, maka Anda pasti berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain. Salah satu bentuk kerjasama dan hubungan tersebut terwujud dalam komunikasi yang dilakukan oleh hampir seluruh makhluk. Dan dikuatkan lagi bahwa kita ini adalah makhluk sosial, dan makhluk sosial itu antara satu dengan yang lain itu butuh untuk berinteraksi itulah butuh komunikasi ya, butuh komunikasi ya. Sebenarnya masih tentang komunikasi. Dalam komunikasi antar manusia, Anda berhadapan dengan lawan bicara ketika Anda dan dia membahas suatu kepentingan, persoalan maupun hal-hal ringan.
Tentu saja Anda tidak mau sekedar menjadi pendengar. Anda justru harus mampu menguasai keadaan dan menyeimbangkan, bahkan menguasai topik percakapan dengan lawan bicara yang lain. Anda harus menaklukkan lawan bicara. Oke, kemudian di sini penulis mencoba membawa narasi ya kepada pembaca ya, bahwa oke, kita ini makhluk sosial, kita ini perlu komunikasi. Nah, dalam berkomunikasi jangan sampai kita cuma ikut alur saja, kita ngikut saja dengan orang lain ya. Kecuali kan sama guru. Kalau guru pun kita juga ikut kan. Yang kita dalam komunikasi jangan sampai cuma jadi pengikut yang kita malah diatur, jangan sampai kita malah yang dimanfaatkan, jangan sampai kita cuma ikut alur, nggak tahu ini kemana tujuannya, tapi kita malah ikut. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau perlu kita dalam berkomunikasi sudah punya tujuan, saya mau apa, saya mau bahas apa, saya mau membincangkan apa, dan dalam proses komunikasinya kita bisa menentukan topik, kita bisa membawa percakapan ini arahnya kemana, seperti itu. Ini motivasinya dari penulis ya, untuk kita kan Anda berkomunikasi nggak mungkin lah mau cuma ikut-ikutan doang. Anda pasti perlu untuk membawa topik gitu. Oke, seperti itu. Dan buku ini berisi tentang ini mulai isinya. Buku ini berisi tentang seni menaklukkan lawan bicara di kehidupan sehari-hari. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang sosok, karakter, dan teknik percakapan lawan bicara, serta cara Anda untuk menemukannya, panduan teknis dan contoh praktiknya disertakan sehingga Anda akan mudah. Oke, ini paragraf ini berisi tentang isi daripada keseluruhan buku ini. Pertama ada tentang sosok, apa sih itu sosok, kemudian karakter, apa sih itu karakter, kemudian kemudian teknik percakapan dengan lawan bicara. Oke, ini praktis ya, bagaimana tekniknya. Terus apalagi cara untuk menundukkan orang lain ya. Setelah itu ada itu intinya ada. Oke. Tidak banyak buku yang membahas tentang seni menaklukkan lawan bicara. Di antara yang sedikit tersebut, buku ini hadir sebagai pedoman bagi Anda dalam berkomunikasi di tengah masyarakat yang dinamis. Hanya keunggulan dalam komunikasi yang membuat Anda mampu mengatasi percakapan dengan lawan bicara. Kemampuan tersebut bisa Anda peroleh setelah Anda mengikuti langkah-langkah disampaikan dalam buku ini. Oke, ini ya biar buku ini terkesan biar terkesan wah itu aja, bahwa jarang buku yang bahas komunikasi, hanya buku ini misalnya. Ini marketing aja, atau mungkin juga sekaligus sebagai pengaruh psikologi bahwa wah buku ini spesial, menggugah untuk membaca buku ini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini baru pengantar ya, sudah 8 menit, keren. Ini ada berapa bagian ini, ada 19 bagian atau subjudul ya. Kita mulai dari bagian pertama. Bagian pertama adalah judulnya siapakah lawan bicara. Siapa memang lawan bicara? Siapa ya? Setiap orang pasti pernah berkomunikasi, termasuk Anda. Menurut penelitian, 75% waktu manusia digunakan setiap harinya untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun berkomunikasi dengan diri sendiri. Penelitian yang lain menyatakan bahwa manusia, terutama perempuan, harus mengeluarkan 20.000 kata setiap harinya untuk berkomunikasi atau sekedar mencurahkan isi hati maupun masalah dan hal sepele yang mereka pikirkan. Kalau tidak berkomunikasi, maka mereka akan merasa kecewa. Oke, ini paragraf pertama menjelaskan bahwa manusia itu ternyata butuh, wajib kebutuhan biologis, kebutuhan pokoknya adalah komunikasi, ngobrol, ngomong, entah itu ngomong dengan orang lain atau bahkan ngomong sendiri ya. Dan di sini dijelaskan bahwa kalau wanita itu adalah sampai 20.000 kata per hari, kalau laki-laki mungkin lebih sedikit ya. Dan kalau hal itu tidak tercukupi, apa yang terjadi? Adalah merasa tertekan, kayak ada yang ngekang, kayak nggak merdeka, seperti itu. Jadi ternyata komunikasi itu penting ya. Ini intinya adalah komunikasi itu penting. Kalau nggak komunikasi akan tertekan. Oke, lanjut. Komunikasi secara harfiah memiliki makna sebagai percakapan, pembicaraan, pemberitahuan, pertukaran pikiran, dan hubungan.
Dengan demikian, secara luas komunikasi merupakan suatu kegiatan menyampaikan suatu pesan dari seorang kepada orang lain, baik langsung maupun lewat media. Komunikasi memang menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, bahkan saat lahir. Manusia sudah komunikasi dengan lingkungannya, gerak, tangis. Yang pertama pada saat seorang bayi dilahirkan adalah sebuah tanda komunikasi. Oke, kemudian di sini kemudian pada paragraf kedua ini lebih ke penguatan penjabaran daripada apa itu komunikasi ya. Tadi sudah dijelaskan komunikasi percakapan, bicaraan, tukar pikiran, hubungan itu. Dan cara komunikasinya, dan kita manusia itu sudah komunikasi sejak dulu, bahkan sejak lahir ya, sejak baru lahir dengan berupa tangisan dan gerakan-gerakan itu adalah komunikasi waktu kita masih kecil. Dan kita semakin dewasa akan berkembang. Oke. Itu masih tentang komunikasi secara bahasa. Kemudian kita lanjutkan lagi. Anda perlu berkomunikasi agar Anda dapat melakukan banyak hal dengan baik. Komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan media, namun tidak semua orang memahami pentingnya kemampuan berkomunikasi yang efektif. Akibatnya pesan yang disampaikan pun kurang jelas diterima oleh lawan. Nah, di sini penulis mengatakan bahwa kita itu perlu berkomunikasi, tapi sayangnya ketika kita komunikasinya kurang baik, maka tujuan daripada komunikasi itu tidak tercapai. Seperti itu ya. Berikutnya, memang penting bagi Anda untuk melakukan komunikasi yang efektif dengan orang lain. Melalui komunikasi, Anda dapat mengirim pesan tentang apa yang Anda butuhkan dan Anda rasakan kepada orang lain. Anda juga dapat memberikan respon atau tanggapan dan menghormati apa yang dibutuhkan olehnya. Ya, ini hanya penguatan saja di disiplin bahwa komunikasi itu penting. Ya. Komunikasi dapat membantu Anda mengembangkan dan membina hubungan baik dengan keluarga, teman, serta orang-orang di sekitar Anda. Bahkan dengan kemampuan komunikasi yang efektif, Anda dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi pada saat Anda berkomunikasi, seperti salah paham, pesan yang tidak jelas, atau asumsi terhadap suatu hal. Oke, kemudian di sini lebih menguatkan lagi bahwa komunikasi di sini paragraf ini menguatkan lagi pentingnya sebuah komunikasi. Ya, tentunya komunikasi yang baik. Ya, di sini dibahas mengenai manfaatnya ya, meminimalisir salah paham ya, sehingga hubungan tetap terjalin baik, keluarga, sahabat, teman, tetangga, saudara, dan semuanya. Kemudian dukungan sosial merupakan salah satu faktor terpenting yang dapat melindungi Anda dari berbagai emosi yang tidak menyenangkan, seperti kecemasan dan depresi. Ketika Anda dapat berkomunikasi dengan orang yang dapat Anda percaya, maka Anda harus mengekspresikan perasaan dan mendapatkan dukungan melalui umpan balik yang diberikan oleh orang lain. Oleh karena itu Anda perlu, ini lagi-lagi menguatkan tentang pentingnya komunikasi yang baik ya. Manfaatnya adalah kita bisa mengelola emosi. Bukan mengelola emosi, tapi mencurahkan isi hati ya. Ketika kita punya masalah, ketika mental kita sedang lemah, kita bisa bercerita kepada orang yang terpercaya, kemudian orang terpercaya itu memberikan masukan kepada kita, memberikan nasihat dan sebagainya. Itu kan komunikasi juga ya. Dan orang yang tidak bisa berkomunikasi ya tadi akan tertekan hidupnya, seolah berat sekali ya. Karena memang betul ketika kita menceritakan masalah kita tentunya kepada orang yang bisa kita percaya, seolah-olah bebannya itu berkurang. Betul nggak? Ya, betul pasti. Oke, sebentar saya tutup. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih pertama tadi ya, tentang apa sih itu komunikasi. Ini masih dijelaskan manfaat-manfaat dan pentingnya. Oke. Walaupun Anda telah merasa sebagai komunikator yang baik, selalu ada kesempatan dan peluang untuk memperkaya keterampilan Anda dalam berkomunikasi. Sekarang, setiap orang yang merupakan komunikator yang baik sangat mudah untuk mengembangkan empati dan kepercayaan dengan orang lain. Oke, di sini marketnya bacaan ini ya. Kalau tadi kan mengenai manfaatnya komunikasi yang baik ya kan, manfaatnya, kemudian apalagi pentingnya. Di sini adalah marketnya adalah orang yang sudah baik komunikasinya. Anda jadi di sini bagi Anda pembaca yang komunikasinya sudah baik, Anda perlu mengembangkan juga gitu. Dan melalui buku ini
Anda akan berkembang komunikasinya, seperti itu. Jadi kan gini ya, yang baca ini kan mungkin bagi orang yang komunikasinya kurang baik, baca buku ini, oh ya penting ini komunikasi, saya harus belajar. Tapi bagi orang yang sudah bisa komunikasinya sudah baik, seperti baca buku ini, kalau di awal tadi, loh saya udah bisa, saya baik-baik aja, nah, seperti itu. Tapi kemudian masuk ke paragraf ini, oh ya saya juga perlu mengembangkan, ya enggak, saya juga perlu mengembangkan, dan buku ini adalah satu jalan untuk saya berkembang komunikasinya. Nah, seperti itu. Ini hanya bahasa marketing aja sih, biar pembacanya tertarik, seperti itu. Ya, maaf, sudut pandang saya seperti itu. Ya, mungkin kalian ada pendapat lain ya. Oke, lanjut. Anda dapat mengadaptasi gaya komunikasi mereka agar sesuai dengan khalayak dan situasi di mana Anda berada. Dengan mempelajari cara komunikasi yang baik, Anda akan mendapat banyak manfaat. Anda akan mampu memahami dan menerapkan keterampilan tersebut dalam setiap kesempatan sehingga Anda akan berkomunikasi secara efektif. Oke, itu ya, sudah dapat ya intinya apa itu komunikasi, bagaimana penting, kenapa komunikasi itu penting ya, kemudian manfaatnya apa saja sih. Kemudian kalau sudah komunikasi yang kita sudah baik, itu juga ternyata perlu dikembangkan lagi, dan dengan pengembangan komunikasi itu maka nanti kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga manfaatnya bisa kita terima, bisa kita dapat. Oke. Kemudian ini saya nyebutnya apa ya, subbab ya, subbab bagian 1.1 ibarat seperti apa itu judulnya, pentingnya bicara. Emang bicara penting ya? Kalau dalam hadis kan falyakul khairon aw liyasmut. Bicara itu yang baik-baik aja hendaknya ya. Kalau nggak bisa bicara baik, ya lebih baik diam. Itu dalam hadis seperti itu. Nah, tapi di sini jelaskan pentingnya bicara. Ya, bicara itu memang penting pada tempatnya. Oke. Jelas bahwa setiap orang memang harus bicara. Banyak orang yang memiliki karakter pendiam atau tidak banyak bicara akhirnya mengalami depresi. Bahkan konon seorang ini tinggal mati, pasangannya akan lebih cepat meninggal dunia. Meskipun masih diperdebatkan, tetapi hal itu dapat menjadi bahan pertimbangan dan peringatan bagi setiap orang untuk peduli terhadap komunikasi. Oke. Di sini menjelaskan bahwa bicara itu perlu. Terus disebutkan mengenai contoh ya, bahwa fenomena ya, bahwa orang yang pendiam itu lebih besar potensi untuk depresinya, karena mereka nggak bisa mengutarakan isi hati, mereka bingung untuk mengelola emosi. Ini saya kenapa bingung. Oke, tuh langsung pentingnya bicara. Berbicara merupakan komunikasi yang paling dasar sekaligus merupakan hubungan manusia yang paling erat. Tanpa berbicara mustahil Anda dapat berhubungan dengan orang lain. Oke, kemudian di sini berbicara itu komunikasi dasar. Oke. Ini kan membahas pentingnya bicara ya. Oke. Kemudian komunikasi terdiri dari dua jenis, yaitu verbal dan non-verbal. Sebagian besar komunikasi adalah kombinasi dari komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Anda harus memahami perbedaannya supaya Anda dapat berkomunikasi secara efektif. Ada dua komunikasi, ada verbal dan non-verbal. Apa itu verbal dan non-verbal? Mungkin kita akan dapat di bacaan berikutnya. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan secara lisan maupun mungkin maksudnya kepada audien ya. Disampaikan oleh komunikator, orang yang berbicara kepada audien yang mendengarkan secara lisan maupun tertulis. Oke, itu adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang disampaikan oleh intinya adalah komunikasinya berupa kata atau tulisan. Intinya kata-kata lah ya, baik tulisan ataupun tulisan. Oke. Lisan,
tulisan. Lisan tulisan. Lisan tulisan. Kayak lisan ke lisan. Oke, kita lanjut. Dengan model ini, maksudnya komunikasi verbal ya, pendengar bisa dengan mudah memahami pesan yang disampaikan oleh Anda. Contoh dari komunikasi verbal adalah bercakap-cakap secara langsung dengan menggunakan media ataupun tanpa media, penyampaian informasi melalui surat, grafik, lukisan gambar, dan lain-lain. Oke. Di sini dengan komunikasi verbal itu lebih mudah untuk dipahami ya, karena sebuah kosakata kalimat itu ketika didengar, oh maksudnya seperti ini. Ketika ada tulisan ya, dibaca, oh maksudnya seperti ini. Lanjut. Komunikasi berkaitan dengan keterhubungan Anda dengan orang lain. Namun sangat mungkin Anda melakukan kesalahan. Oke, ulangi. Komunikasi berkaitan dengan keterhubungan Anda dengan orang lain. Namun sangat mungkin Anda melakukan kesalahan. Oke. Kadang-kadang komunikasi terhambat karena banyak orang berbicara tentang diri mereka sendiri dan bukan tentang orang yang mereka ajak bicara. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik dan lebih efektif, Anda tidak perlu harus selalu berbicara. Anda juga dapat berkomunikasi melalui berbagai cara, seperti melalui tindakan dan secara elektronik seperti melalui media sosial. Oke, jadi di sini agak penyanggah dari paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya itu membahas mengenai komunikasi verbal ya, sebuah kata ya, baik itu tulisan maupun lisan ya, dan manfaatnya, bahwa manfaatnya itu lebih mudah untuk dipahami. Namun dalam komunikasi verbal itu bisa terjadi kesalahan. Ya, mungkin kita bicara itu ada salah kata yang menyinggung orang yang diajak bicara. Atau ketika nulis ada sebuah kata yang salah kata yang ambigu mananya dan sebagainya. Artinya ada kemungkinan terjadinya kesalahan. Dan salah satu yang bisa dilakukan adalah ya jangan terlalu banyak bicaranya, jangan terlalu banyak. Dan jangan bertele-tele kalau tulisan ya. Kira-kira jadi komunikasi yang efektif. Ya, baik berupa tindakan ya, karena kadang kan sebenarnya kita nggak butuh kata-kata, butuhnya bukti. Kita butuh bukti bukan janji, seperti itu. Kira-kira seperti itu maksudnya. Kemudian berbicara memang kelihatannya mudah, tetapi berbicara yang berkesan ternyata cukup sulit. Buktinya masih banyak orang yang berbicara asal-asalan, sumbang, bahkan nyaris suaranya tidak diterima oleh orang lain. Ya, oke. Memang berkomunikasi dengan orang lain tidak hanya sebatas menyampaikan pesan secara lisan, tetapi juga dilibatkan aspek non-lisan seperti gestur dan gerak tubuh. Gestur merupakan gerak tubuh yang dilakukan oleh seorang pada saat berkomunikasi dengan maksud menampilkan atau mempertegas makna pesan. Oleh karena itu, kemampuan membaca gestur lawan bicara akan sangat menguntungkan Anda, karena gestur dapat memberikan petunjuk tentang apa yang sebenarnya sedang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain, sehingga dapat membantu Anda mengambil keputusan. Oke. Ya, di sini membahas mengenai gestur ya. Oke. Pertama, penulis mengatakan bahwa bicara itu kelihatannya gampang. Tapi nyatanya banyak orang yang ya mereka bicara tapi pembicaraannya itu tidak berbobot, tidak berisi ya. Mereka asal ngomong, asal bicara, tidak ada maknanya, tidak bisa bahas ya. Bahkan lebih buruknya adalah bisa mengakibatkan kesalahpahaman, mengakibatkan kerusuhan dan sebagainya. Oke. Maka dari itu perlulah dalam berbicara itu ya ada isinya gitu loh, ada isinya. Dan perlu juga di sini dijelaskan bahwa ada dalam komunikasi itu perlu adanya gestur. Gestur itu gerak ya, seperti saya menggerakkan tangan ini ya. Ini gestur ketika bicara, dan manfaat daripada gestur ini adalah lebih meyakinkan apa yang diucapkan lisan itu. Ya, apa yang diucapkan lisan akan terkesan bagi orang lain ya, bagi orang yang mendengar akan terkesan lebih kuat maknanya, lebih masuk. Merdeka sepertinya dengan merdeka berbeda kan rasanya. Merdeka dengan merdeka. Nadanya bisa sama, tapi ketika dilihat bagi orang lain terkesannya akan beda seperti itu. Oke. Baik, paragraf terakhir dari subbab ini. Mungkin
Anda sering merasa sulit bicara dengan lawan bicara karena Anda jarang bertemu dengan orang lain dan sibuk bekerja. Dalam hal itu, Anda bisa mengatasinya dengan mulai berperan sebagai pendengar yang baik. Dalam komunikasi terdapat aturan 1, 2, 3, yakni 1 kali berbicara, 2 kali mendengarkan, dan 3 kali umpan balik. Kekuatannya ada pada pendengar yang respon. Oke, ini prinsip dalam berkomunikasi yang baik, yang enak, yang nyaman buat orang lain dan buat kita juga. Apa itu prinsipnya? Yang prinsip aturannya adalah 1, 2, dan 3. Satu berbicara, artinya berbicara kita sedikit. Kemudian 2 kali mendengar, artinya kita mendengarkannya lebih banyak. Kemudian 3 kali umpan balik. Jadi kita mendengar 2 kali itu sambil kita memberikan umpan balik. Oh ya, jadi seperti itu, dan sebagainya. Ya, prinsip. Wow, enak juga ya. Oke. Prinsip 1, 2, 3. 1 kali berbicara, 2 kali mendengar, 3 kali umpan balik. Oke, ini videonya sudah 26 menit ya. Cukup panjang, mungkin cukup itu dulu saja apa yang bisa kita jadikan konten ya. Ini masih berapa halaman ini ya? Masih 4 halaman, masih banyak ini. Sebenarnya nggak terlalu tebal. Jadi kan ini kontennya kita seperti ini, jadi mungkin agak lama ya. Oke, itu saja. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kalau mau diskusi sampai di komentar aja ya.